Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salim tasliman katsiran amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur atas segala rahmat, nikmat, kasih sayang yang tiada terhingga, tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dimanapun berada, pada kesempatan ini ya kita ambil video khutbah Jumat dengan judul menyiapkan kematian. Semoga para sahabat termotivasi dengan channel ini, termotivasi dengan channel berbagi ilmu, sehingga para sahabat mendapatkan informasi-informasi seputar dakwah dan ilmu pengetahuan lainnya. Para sahabat yang dimuliakan Allah, karena khutbah akan segera dimulai, saya jangan lupa subscribe, like dan komen di channel ini, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol notifikasi sehingga persahabat tidak ketinggalan video-video terus seputar berbagi ilmu. Oke persahabat, kita ambil video khutbah Jumat, kita ikuti sampai selesai, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kesalahan dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Bersyukur tiada henti kita panjatkan kepada Zat Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, hadir ke Masjid Agung At-Taqwa memenuhi undangannya berupa sholat Jumu'ah berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah, seyogianya dan sewajibnya bagi kita dari waktu ke waktu untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Berusaha maksimal mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan berusaha maksimal bahkan tidak ada tawar menawar untuk melakukan apa-apa yang menjadi
larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Proses perjalanan kehidupan kita diawali bagaimana kita hidup di alam perut ibu kita. Perjuangan ibu kita, bagaimana janin yang ada di dalam rahimnya ini nanti lahir dengan selamat, lahir dengan sehat, bahkan tidak cukup hanya sehat dan sempurna, tapi harapannya adalah menjadi anak yang soleh ataupun solihah. Maka berbagai ikhtiar dilakukan oleh orang tua untuk anaknya yang ada di dalam kandungannya. Mulai bagaimana mendiagnosa, mengontrolnya ke dokter dan lain sebagainya. Kemudian mengundang tetangga untuk ikut mendoakan, ngaji bersama. Harapannya adalah anak lahir selamat, sempurna, bahkan menjadi anak yang solih dan solihah. Alhamdulillah, perjuangan orang tua kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kita seperti saat ini. Dengan berbagai kondisi masing-masing dan berbeda-beda tentunya. Maka bagi kita yang sadar dan cerdas juga bahwasanya perjalanan hidup itu bukan hanya di sini, tetapi kita akan melanjutkan kehidupan kita pada kehidupan berikutnya. Kita sadar kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam surah Al-Imran ayat 185 kita diingatkan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Kematian adalah merupakan perpindahan kehidupan kita. Setelah dari alam perut menuju alam dunia, maka akan menuju yang namanya alam barzakh. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang mencerdasi bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan berikutnya di alam barzakh, tentu kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kehidupan kita nanti di alam barzakh. Paling tidak bagaimana harapan orang tua kita dulu ketika mengandung kita, berharap anaknya lahir dalam kondisi selamat, tenang, anak solih dan solihah. Maka bagi kita untuk menuju ke alam berikutnya yang di alam barzakh, tentunya kita juga menginginkan bagaimana hidup kita nanti di alam barzakh adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang. Maka disinilah kemudian ada beberapa persiapan atau tips yang kita lakukan, kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yakni kehidupan di alam barzakh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Persiapan yang pertama adalah bagaimana kita beramal dengan amal yang terbaik dalam hidup ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Bagaimana kita
mempersiapkan kematian ini yang pertama adalah dengan melakukan amal yang terbaik. Dari segi apa? Dari semua aktivitas kita, karena memang kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan kecuali hanya untuk menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai macam profesi kita hidup di dunia ini, bagaimana di profesi kita menjadikan profesi ini adalah profesi sebagai amal terbaik kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sebagai pedagang, kita jadikan sebagai lahan amal terbaik kita untuk menghamba kepada Allah. Baik itu sebagai pendidik, baik itu sebagai pengusaha, baik itu sebagai birokrat dan lain sebagainya. Bagaimana kita jadikan profesi-profesi kita adalah profesi-profesi yang terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam ayat ini kita diberikan kabar, informasi, barang siapa yang kangen, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata di situ diinformasikan yang pertama adalah falyamal amalan sholihan. Beramallah amal yang sholih, amal yang baik, menjadikan semua aktivitas kita adalah aktivitas sekaratu mugu Allah Subhanahu wa taala. Eka soganin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita tidak mensekutukan yang lainnya, tidak mensekutukan Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya semua kita niatkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tips yang pertama, bagaimana kiat kita menghadapi kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di alam barzakh. Kemudian tips yang kedua dikatakan beramallah dengan amalan yang mengalir. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika kita nanti menghadap Allah wafat, maka semua amal yang ada pada diri kita itu akan putus, kecuali dalam 3 hal. Apa itu? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, dan yang ketiga adalah au waladin shalihin yad'u lahu. Ini adalah merupakan amal yang tidak akan pernah putus. Maka tips yang kedua adalah lakukanlah amal-amal yang mengalir. Dalam 3 hal ini berbahagialah kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada bagi kita. Bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah punya atau tidak punya, tapi bagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang yang loman, orang yang suka bersedekah, besar ataupun kecil, tergantung bagaimana kemampuan kita masing-masing. Ketika seseorang terampil di dalam bersedekah, maka ketahuilah dan berbahagialah bahwasanya amal yang dilakukan itu tidak akan pernah putus. Salah satu contoh, ketika kita terampil infak, beramal di masjid dan lain sebagainya, maka selama masjid ini digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk kebaikan, walaupun kita sudah mati, kita akan tetap mendapatkan aliran pahala kebaikannya. Inilah yang dikatakan amal yang akan terus mengalir. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi,
ilmu yang bermanfaat. Berbahagialah bagi kita yang dianugerahkan oleh Allah berupa ilmu yang kemudian ilmu ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Sering kita memohon kepada Allah, ya Allah, berilah kami, putra putri kami, anak didik kami ilmu yang barokah manfaat. Karena ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ini adalah merupakan bagian dari amal yang tidak akan pernah putus. Kemudian yang ketiga adalah awaladun salihin yad'ulah. Yang tidak akan pernah putus adalah berbahagialah ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh, al-qaim bi huquqillah wa huquq ibadih. Karena hanya anak yang solehlah yang akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah amalan-amalan yang tidak akan pernah putus. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kemudian tips yang ketiga adalah persiapan kita untuk menuju kematian, yakni memohon untuk husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah ketika sudah tiba ajal kita dicabut, maka kita memohon agar hidup kita, akhir hidup kita husnul khatimah. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Indikator, salah satu indikator hidup yang husnul khatimah di antaranya adalah man kana akhir hayatihi yaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hidupnya yaqul la ilaha illallah dakhala al-jannah atau kama qala. Siapa-siapa yang di akhir hidupnya menghadap Allah, dia kok diberikan nikmat berupa al-qaul, ucapan la ilaha illallah, maka jaminannya dakhala al-jannah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kesimpulannya, mari sisa hidup yang ada di dunia ini kita persiapkan perjalanan hidup berikutnya menuju alam barzakh setidaknya dengan 3 hal. Yang pertama, kita senantiasa beramal dengan amalan yang terbaik, ahsan amalan. Kemudian yang kedua, kita senantiasa beramal dengan amal yang mengalir. Dan yang ketiga, kita senantiasa memohon akhir hidup kita husnul khatimah. Mudah-mudahan ini semua akan dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, keluarga kita, putra-putri kita, semuanya sampai keturunan yang terakhir akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat, berkumpul di dunia dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa akthiru bis-shalah ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
كقوله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارزقنا صدق المحبة وكمال المتابعة لحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا